yang pernah dengar berita? Ada yang tahu berita itu apa? Berita adalah kabar, cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa. Iya betul. Jadi berita itu adalah sebuah kabar atau berita itu dia sebuah informasi ya. Jadi sebuah teks yang berisi informasi peristiwa ataupun kejadian yang sedang ataupun telah terjadi. Itu teks berita ya. Oke, dapat dipahami ya teks berita itu apa? Oke. Untuk selanjutnya itu ada fungsi teks berita. Nah, fungsi teks berita itu apa sih, Ayunda? Fungsinya itu ini Bu, untuk memperoleh informasi. Iya betul. Jadi fungsi dari teks berita ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai suatu hal, entah itu peristiwa ataupun kejadian, nah, sehingga menambah informasi, wawasan ataupun pengetahuan kita dengan tujuan agar kita itu dapat berpikir secara menyeluruh, secara efektif, kreatif dan juga kritis terhadap suatu masalah yang telah ataupun sering terjadi. Seperti itu. Jadi fungsinya itu untuk memperoleh informasi ya. Kemudian untuk ciri-ciri teks berita. Ciri-ciri teks berita itu ada berapa? Ada 4. Iya, ada 4. Yang pertama itu apa? Faktual. Faktual ya. Yang pertama itu ada faktual. Faktual itu apa? Faktual adalah informasi yang disampaikan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Iya, jadi faktual itu dia sebuah fakta ya. Fakta, faktual, informasi yang disampaikan berdasarkan kenyataan. Jadi tidak berita bohong, bukan bohongan, tapi kenyataan atau fakta. Yang kedua apa ciri-cirinya? Aktual. Aktual itu apa? Yang berita yang masih hangat Ibu. Iya betul. Jadi aktual itu dia masih hangat, masih baru, terbaru, berita terbaru. Yang ketiga itu seimbang ataupun netral. Jadi teks berita ataupun berita itu dia harus bersifat netral atau seimbang. Nggak boleh dia hanya berfokus pada satu pihak saja, tetapi dia harus bersifat netral. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah sistematis. Iya betul, sistematis. Sistematis itu apa? Informasi yang disampaikan disusun secara urut sehingga dapat mudah dipahami. Iya, seperti itu. Jadi untuk ciri-ciri dari teks berita itu ada 4 ya. Yang pertama itu faktual, kedua itu aktual, ketiga seimbang, dan yang terakhir adalah sistematis. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita itu ada apa aja? Di bawah satu hal. Iya. Boleh dijelaskan Ayunda? What, where, who, where, why, who, how. Iya betul. Ada 6 ya? Iya, 5. Ya. Betul. Jadi what itu apa? Apa? Iya betul. What itu apa ya? What itu apa? Jadi menanyakan ada peristiwa apa sih atau ada kejadian apa. Kemudian untuk where itu dia menanyakan tentang peristiwa itu terjadi di mana. Kemudian yang ketiga itu where, dan itu kapan. Jadi menanyakan tentang waktu si kejadian ataupun peristiwa itu terjadi. Kemudian yang keempat itu ada who itu siapa sih yang terlibat ataupun yang ada di dalam berita itu. Kemudian yang kelima itu ada why, mengapa peristiwa itu dapat terjadi, mengapa bisa ada kejadian ini, kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu ada how atau bagaimana. Jadi bagaimana sih kronologis ataupun mekanisme dari proses terjadinya peristiwa ini, kayak gitu. Kemudian kita masuk ke struktur teks berita. Struktur teks berita itu ada berapa? Ada 4. Oke, ada 4. Yang pertama, kepala berita. Iya, apa sih yang disebut dengan kepala berita? Judul berita. Iya betul, judul berita. Jadi kepala berita itu dia disebut juga dengan judul berita. Nah, judul berita ini dia merupakan sebuah kata kunci yang mewakili
keseluruhan isi berita. Nah, kemudian yang kedua itu ada teras berita ya. Teras berita itu dia merupakan bagian sangat penting nih dari berita. Kenapa dia dikatakan bagian sangat penting dalam sebuah berita? Karena di dalam teras berita ini dia terangkum inti dari keseluruhan isi berita yang memuat unsur berita yang tadi ya, yang ada 5W plus 1H-nya. Jadi si teras berita ini dia berisi tentang rangkuman keseluruhan isi berita. Jadi dia tuh poin dari isi berita itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu ada tubuh berita, di mana untuk tubuh berita itu merupakan inti berita, tempat berita itu berada. Jadi si tubuh berita ini dia inti dari berita itu tersendiri. Jadi tempat berita itu di mana beradanya gitu. Di dalam berita, di dalam tubuh berita inilah jadi si pembaca ini dapat mengetahui si isi berita ini secara terperinci. Jadi apa aja sih di dalam informasi yang dapat kita dapatkan di dalam berita ini, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada ekor berita ya, ekor hewan ya, ekor berita. Jadi bukan cuma hewan yang punya ekor, tetapi berita juga memiliki ekor. Apa itu ekor berita? Salah satu ini ekor berita adalah informasi tambahan. Iya, jadi ekor berita itu dia merupakan informasi tambahan yang berfungsi sebagai pelengkap dari sebuah berita. Jadi ekor berita ini dia bersifat sebagai pelengkap dari suatu berita. Nah, kita masuk ke unsur kebahasaan teks berita sekarang. Kenapa di dalam teks berita itu harus ada kebahasaan ya? Karena memang yang kita mengkaji sebuah teks, maka sebuah teks itu dia tidak akan terlepas dari yang namanya bahasa atau kebahasaan. Maka dia memiliki unsur-unsur kebahasaan yang tersendiri. Nah, teks berita dengan teks eksposisi dari jenis bahasannya, dari unsur kebahasaannya itu jelas berbeda. Dari teks berita atau teks puisi juga jelas berbeda ya. Kalau teks puisi itu dia bahasaannya menggunakan majas atau kata kiasan. Sementara untuk teks berita itu dia memiliki unsur-unsur kebahasaan yang berbeda dari teks-teks yang lain juga. Unsur kebahasaan teks berita itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama menggunakan kata baku. Iya, jadi dari teks berita itu dia menggunakan kata baku. Kenapa sih teks berita ini harus menggunakan kata baku? Ada yang tahu? Oke, betul. Belum ya, menjawab ya. Jadi teks berita ini harus menggunakan kata baku karena kata baku ini dia dipakai dalam komunikasi sehari-hari. Tujuannya itu agar dapat mudah dipahami oleh khalayak umum. Karena teks berita ini dia bersifat umum ya, universal. Kemudian yang kedua itu ya apa ayatnya? Menggunakan kalimat tunggal. Iya, menggunakan kalimat tunggal. Kalimat tunggal itu apa sih? Kalimat tunggal itu adalah kalimat yang terdiri dari subjek dan juga predikat. Nah, kemudian ciri kebahasaan yang ketiga itu dia ada menggunakan kata kerja transitif. Apa sih itu kata kerja transitif? Kata kerja yang memerlukan kata benda. Iya, betul. Jadi kata transitif itu dia kata kerja yang memerlukan kata benda ya, seperti itu. Untuk contohnya nanti kita bahas di minggu berikutnya ya. Kemudian tadi yang ketiga ya. Untuk selanjutnya itu ada menggunakan kalimat langsung yang ditandai dengan penggunaan tanda petik. Tanda petik ganda ya, yang disertai dengan keterangan pernyataan. Jadi untuk kalimat langsung itu dia biasanya ada tanda petik. Tanda petik itu yang kayak gimana? Yang kayak gini. Nah, kayak
Amira selaku Ketua Panitia Pemilihan Ketua OSIS menjelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk memupuk rasa kepedulian antar sesama di kalangan siswa SMP Negeri 1 Dungkep. Iya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ibu, kalau misalnya gibah itu termasuk berita? Iya, gibah juga termasuk berita. Kenapa gibah itu disebut sebagai berita? Kalau saya bisa menjawab, Karena gibah juga bisa menyampaikan informasi, Ibu. iya betul, karena ketika menggibah itu juga ada unsur ataupun penyampaian pesan ya, ada penyampaian pesan. Tetapi yang perlu kita ingat, tidak boleh ya, kita tidak boleh menggibah, nggak boleh ya. Ayunda salah tidak boleh menggibah ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Ibu, Iya boleh. unsur kebahasaan yang ketiga itu menggunakan kata kerja transitif, kata kerja Ya. yang memerlukan kata benda. Itu contohnya kayak gimana, Bu? Oke, contohnya ya, contohnya itu kayak gini nih. Ada satu kalimat ya, Ibu kasih contoh. Misal, Aiza membeli permen di warung. Baca ya. Baca, Bu. Nah, kan di sini ya menggunakan kata kerja transitif, di mana untuk kata kerja transitif ini dia adalah kata kerja yang memerlukan kata benda. Jadi kata kerja yang memerlukan kata benda. Kemarin kita sudah membahas tentang kata kerja dan juga kata benda. Nah, di sini mana sih yang kira-kira masuk ke dalam kategori kata kerja? Membeli. Ya, kenapa bisa dikatakan kata kerja? Karena membeli itu Suatu pekerjaan, iya betul, kegiatan ya. Nah, untuk kata bendanya itu yang mana? Permen, iya betul. Jadi untuk kalimat transitif itu dia adalah selalu memerlukan kata kerja. Jadi si kata benda ini selalu memerlukan kata kerja atau baliknya. Jadi tidak terlepas dari keduanya ini. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup ya, Ibu rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan berikutnya nanti kalian tolong siapkan teks berita masing-masing ya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Sekian dari Ibu untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Dadah. Boci. Selesai. Selesai kita selebrasi dulu. Yeay, sudah selesai. Kelasnya jelek banget. Thank you guys.